tafsir ayat dari surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat sering dibaca pada acara-acara maulid. Surat Al-Anbiya ayat 107. Saya ambil dari tafsir Al-Mizan, juga tafsir Al-Amsal, dan dari kitab Jami'us Sa'adat. Dan secara singkat dan bagus saya akan sampaikan tafsir dan maknanya insyaallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Apa makna rahmat di sini? Apa makna al-alamin di sini? Dan apa maksudnya? Kita baca sedikit-sedikit supaya tidak keluar dari pembahasan. Saya baca teks yang saya catat di sini. Dari ayat ini, dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perhatikan ya, diperhatikan, pahami, kemudian disimpan di otak, nanti berusaha menyampaikannya pada orang lain. Jadi begitu cepat pintar, lepas saja untuk diri sendiri. Poin pertama adalah dari ayat ini dapat kita pahami inna wujud dan Nabi rahmatan lil alamin, bahwa wujud Rasulullah itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa rahmat wa imma khasa wa imma amah, dan rahmat itu ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Jadi rahmat itu bagi-bagi. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada rahmat. Cuma di situ ada dua, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Artinya ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah, Rahman itu meliputi seluruh umat manusia, seluruh makhluk. Yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, yang semuanya dapat tanpa kecuali. Rahmat rahmaniyah sifatnya umum. Ar-Rahim, rahmat rahimiyah khusus buat orang yang beriman nanti di surga. Kita belum dapat, kita belum meninggal. Sejak alam barza meninggal dunia sampai akhirat kita mendapat rahmat rahimiyah. Tapi rahmat rahmaniyah kita sudah dapati di alam dunia ini sampai kita masih hidup. Itu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa makna rahmat khusus dan rahmat umum? Dan apa contohnya? Perhatikan baik-baik. Misalnya ada beberapa contoh tentang rahmat yang Allah khususkan hanya untuk Rasulullah, untuk Nabi kita. Apa contohnya? Misalnya wujud Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu para wanita di seluruh alam. Bahkan Az-Zahra alaihissalam penghulu seluruh wanita dunia dan akhirat. Luar biasa. Jadi Az-Zahra alaihissalam bukan saja penghulu di dunia, bahkan di surga beliau sebagai penghulu seluruh makhluk. Luar biasa. Dan wujud Sayyidah Az-Zahra alaihissalam khusus Allah berikan, Allah anugerahkan buat Rasulullah. Jadi wujud Az-Zahra alaihissalam sebagai rahmat yang khusus hanya buat Rasulullah. Para nabi yang lain, para rasul yang lain, dan manusia manapun tidak mendapatkan putri seperti Az-Zahra sebagai Allah berikan pada Rasulullah. Itu khusus untuk Rasulullah. Dengan kata lain bahwa wujud Az-Zahra alaihissalam jika dinisbahkan, ya jika digandengkan kepada Rasulullah, jika disandarkan kepada Rasulullah, maka wujud Az-Zahra khusus buat beliau saja, khusus buat beliau kok, tidak buat yang selain beliau. Tetapi demikian, ketika Az-Zahra juga dinisbahkan kepada seluruh alam, maka Az-Zahra memiliki sinar, memiliki hikmah dan manfaat untuk seluruh alam di dunia ini setelah Rasulullah. Itu maksud daripada bahwa wujud Az-Zahra khusus buat Rasulullah. Tetapi hikmah, asar, dan manfaat Az-Zahra alaihissalam juga meliputi kita semua umat manusia, khususnya para wanita, bahkan seluruh alam semesta ini.
Itu contoh tentang rahmat khusus buat Rasulullah. Satu. Sehingga dari Azur alaihissalam lahirlah seluruh keturunan Rasulullah. Anak keturunan Rasulullah bukan dari putra beliau. Anak putra beliau telah meninggal dunia, yaitu Qasim dan Abdullah. Sehingga keturunan Rasulullah tidak dari putra beliau, tapi dari putra beliau Sayyidah Fatimah Azhar. Sejak itu sampai sekarang berterbaran di seluruh dunia. Ada yang masuk ke Indonesia dari Yaman, ada yang ke Iran dari Madinah, ada yang ke Afrika juga, para sahabat, para baik, di sana hitam. Ada yang ke Lubnan, macam-macam. Itu semua keturunan Rasulullah, bertebar di mana-mana. Cuma yang paling banyak memang di Yaman, di Indonesia, di Iran. Setelah para sahabat, Habib di Iran, dia mancung semuanya. Bahkan gak beda dengan orang Iran. Jadi kalau ibu-ibu ke Iran nanti, ibu gak bisa bedakan mana yang Habib, yang Said, mana yang orang Iran. Sama. Semuanya mancung, semuanya ganteng, semuanya putih. Gitu. Di Indonesia biasanya kecil ketahuan yang Habib mancung, yang bukan Habib pesek. Gitu. Ya. Karena perubahan alam, ada pengaruh makanan, pengaruh minuman, pengaruh iklim, jadi begitu. Padahal kita satu bapak, satu ibu dari Adam. Oh, statur kok beda-beda, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang pendek, macam-macam. Ya, karena pengaruh makanan, minuman, dan iklim budaya di satu sehingga beda-beda. Apalagi tentang rahmat khusus buat Rasulullah, wujudnya Imam Husain alaihissalam. Jadi wujud Imam Husain alaihissalam, jika disandarkan, jika dinisbahkan kepada Rasulullah, beliau alaihissalam khusus, rahmat khusus buat Rasulullah. Tapi jika tidak dari sisi hikmahnya, tidak dari sisi asal dan manfaatnya, maka untuk kita juga, atau semua alam, wujud Imam Husain alaihissalam. Bahkan Imam Husain sendiri mendapat rahmat dan hidayah khusus dari Allah. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dari Allah tentunya, wahai Husain, engkau tidak akan mendapatkan surga khusus yang Allah janjikan pada engkau kecuali engkau bersyahadah di Karbala. Jadi berkat bersyahadah di Karbala, Imam Husain mendapat rahmat khusus, yaitu surga khusus buat beliau. Walaupun surga beliau yang telah beliau peroleh, itu juga beliau buka untuk kita semua. Kalau kita mau, nanti kita cerita Imam Husain, kita ke beliau, kita pun dipersilakan masuk ke surga beliau yang beliau peroleh berkat bersyahadah di Karbala. Kita akan disuruh masuk ke sana. Kalau mau, ya, kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau mau, ya baca selawat, ya ikut beliau. Yang nggak mau, ya jangan baca selawat. Atau baca saja jangan ikut beliau, berarti nggak mau. Itu juga contoh sebagai rahmat khusus, surga khusus buat Imam Husain alaihissalam. Adapun di sini, yaitu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini rahmat umum buat seluruh alam semesta, yaitu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa wujud Rasulullah itu memberikan sinar, anugerah, manfaat secara umum untuk seluruh alam. Makanya Allah ucapkan lil alamin. Nah, makna lil alamin di sini, kalau alama Allah mengatakan itu seluruh umat manusia, cuma tidak detail. Tapi kalau kita baca di ayat yang lain, di tafsir yang lain, di kitab yang lain, di riwayat yang lain, maka dapat kita simpulkan bahwa lil alamin itu seluruh alam. Bahkan sejak sebelum Rasulullah dilahirkan. Misalnya ada hadis yang menyatakan kata Rasulullah, kuntu nabiyyan wa adam bainal jin wal ma. Aku sudah jadi nabi sementara Adam masih dalam bentuk adonan. Masih dalam bentuk air dan tanah, belum jadi nabi, belum jadi manusia. Adam itu nabi sudah jadi nabi di alam dar, di alam arwah. Nabi sudah jadi nabi, sudah di alam ruh. Padahal fisiknya belakangan. Fisik nabi lahir setelah jauh Nabi Adam, bahkan beliau terakhir. Tapi beliau sudah jadi nabi di alam ruh jauh sebelum Adam diciptakan. Itu maknanya berarti bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin meliputi juga rahmat beliau untuk seluruh nabi, untuk seluruh rasul. Dan dibuat dengan hadis yang bahwa
awalu ma khalaqallahu nura nabiyika ya Jabir. Kata pada Jabir bahwa makhluk pertama adalah nur Nabi wahai Jabir. Jika berikan bahwa wujud Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin bukan saja setelah Rasulullah, akan sebelum Rasulullah, para nabi, para rasul dan seluruh makhluk mendapat rahmatan dari Allah lewat Rasulullah. Itu maknanya. Dan makna lain lebih dalam lagi bahwa tidak ada setetes rahmat pun yang datang pada alam semesta ini melainkan lewat Rasulullah. Baik sebelum Rasul lahir maupun setelah Rasul lahir. Itu lebih dalam lagi. Tentu hadis ini tidak akan dipahami oleh orang-orang Wahabi yang anti filsafat. Mustahil. Kita memakai filsafat jika kita paham tentang bagaimana nur Rasulullah, ruh Rasulullah yang sangat luas, sangat dalam. Jadi wujud Rasulullah rahmatan lil alamin. Apa wujudnya? Wujudnya dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan agamanya, ajarannya, akhlaknya ada. Semua yang beliau bawa adalah rahmatan lil alamin. Sehingga beliau itu bagaikan matahari yang senantiasa bersinar dan akan padam sinarnya. Kita matahari tanpa kecuali untuk menyinari seluruh alam. Siapapun yang membuka jendela, siapapun yang keluar, siapapun yang melek akan terkena sinar matahari. Jika di pagi hari, di siang hari kita di rumah saja, kita tutup jendela, yang salah bukan mataharinya, yang salah kita. Kenapa tutup jendela, kenapa nggak keluar? Begitu. Matahari menyinari dirinya untuk semuanya. Wujud Rasulullah bagi matahari menjadi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam. Yang tidak menerima bukan salah Rasulullah. Salah orang itu kenapa tidak menerima sinar dari Rasulullah. Maka kata syair katakan, kata Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Ini luar biasa pujian pada Rasulullah. Cuma saya kita tidak paham. Anta syamsun, kalau di balaghah ini namanya baligh. Bisa dua makna dalam balaghah. Bisa anta syamsun maknanya anta kasyamsi, pakai kata tasbih dalam balaghah. Bisa anta syamsun dalam pengertian yang langsung. Nah, pakai tasbih namanya tasbih baligh gitu. Artinya betul-betul Rasulullah memiliki kesamaan dengan matahari, bahkan lebih dari itu. Anta badrun, kau juga bulan purnama, atau kal badri. Anta nurun kau nuri. Di dalam kata tafsir Syekh Makarim, beliau menjelaskan tentang bahwa wujud Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Beliau mengumpamakan di kitab tafsir Amsal Al-Makam Misraji. Sebagaimana rumah sakit dan beliau, rumah sakit itu dibangun yang di dalamnya banyak para dokter, para ahli di dalam masing-masing, dan juga dengan obat-obatan yang lengkap. Itu untuk memberikan kemanfaatan dan kesembuhan bagi semua masyarakat yang datang ke situ. Jadi kalau di masyarakat ada orang yang sakit tidak ke rumah sakit, yang salah siapa? Yang salah bukan penyedia rumah sakit. Rumah sakit yang menyediakan ada obat-obatan, ada dokter yang datang akan berobat, akan berobat di situ. Yang salah yang sakit kalau tidak berobat. Kata beliau begitu. Jadi Rasulullah wujudnya sebagai rumah sakit yang menyiapkan semua obat-obat yang datang pada Rasulullah akan sembuh, akan sehat. Yang tidak datang, dia tetap sakit. Sehingga akibatnya akan terjerumus dalam jurang api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Itu wujud Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Yang jelas bahwa mana rahmatan di sini melingkupi seluruh alam semesta. Bahkan kita mengkaji nanti di hadis kisah lebih dalam lagi. Dan coba lagi sayangnya lagi. Kita baca hadis kisah, berulang-ulang, kita baca, kita tidak paham. Kita tidak mau dibahas, maknanya dalam sekali. Dan kita tidak mungkin dapat memahami tanpa mengkaji filsafat tentang hadis kisah. Luar biasa. Karena semua alam semesta, adanya surga, adanya neraka, adanya yang lainnya, tidak diciptakan melainkan karena Rasulullah, karena ahlu baitnya. Itu makna rahmatan lil alamin. Kemudian tentang rahmatan lil alamin, ketika dikatakan bahwa wujud Rasulullah rahmatan lil alamin, maka kita perlu melihat apa yang beliau bawa, apa yang beliau pesan. Kata Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah kita terima,
dan yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Ini pesan Allah dan Al-Quran. Tapi sayangnya umat Islam sejak masa sahabat Nabi, khususnya sejak masa beliau wafat sampai sekarang, banyak yang tidak atau pura-pura tidak tahu atau tidak ingin tahu tentang ayat ini. Ini firman Allah. Allah telah mengatakan, wahai umat Islam, wahai umat manusia, semua yang didatangkan, yang dibawa, yang disuruh oleh Nabi, terima, laksanakan, dan jangan tinggalkan. Itu sangat disayangkan. Sebagian besar orang Islam memilih sesudah seleranya. Yang dia sudah seleranya, dia sudah dengan pemimpinnya, maka dia tinggalkan. Yang sesuai diamalkan dan diikuti. Sayangnya sehingga kita timbul ikhtilaf dan ketika tidak berjalan sampai sekarang. Ayat dengan tegas mengatakan demikian. Kemudian kelaziman dan kemanusiaan pada rahmatan lil alamin ini adalah kenikmatan dari Allah. Itu rahmat itu adalah nikmat dan nikmat wajib kita syukuri. Karena ketika kita baca ayat ini maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita merayakan Maulidur Rasul Nabi sebagai rahmatan lil alamin, maka kita benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus nabinya kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Nah, cuma masanya apa makna bersyukur? Apa hakikat bersyukur? Kita ngaji sekarang tentang makna bersyukur. Mereka baik-baik ini ada di kitab Jami'us Sa'adat. Sedikit saja saya kutip tentang makna bersyukur. Kalau dikaji semuanya tentang rukun syukur ada 6, nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Nah, hakikat syukur itu kata beliau, kata Al-Allamah Sayyid Muhammad An-Niraqi untuk kitab Jami'us Sa'adat, bahwa hakikat bersyukur pertama adalah idfanun ni'mah minal mun'im. Pertama, bersyukur adalah pertama kita mengetahui bahwa nikmat yang datang kepada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa perantara-perantara yang banyak itu sehingga sampai pada kita itu hanya perantara-perantara yang Allah gerakkan hati mereka sehingga sampai pada kita nikmat tersebut. Sehingga kalau kita mendapat nikmat lahiriah atau nikmat jasmani, nikmat badan, makan, minum, tentu dengan perantara sangat banyak. Nah, dengan mengetahui ini perantara, jangan sampai kita mandek pada perantara. Misalnya ketika dapat nikmat berupa makanan, minuman, kita yakini ini kita peroleh dengan perantara tuan rumah, perantara misalnya dari masakan, dari ibu dan seterusnya, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak mendapat nikmat dari ibunya, dapat susu, dapat makanan, minuman, itu anak dapat nikmat uang jajan, uang sekolah lewat orang tuanya. Sumbernya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki, dapat gaji, dapat nikmat lewat direktur, lewat atasan, lewat gaji macam-macam, lewat pemberi, keuntungan. Itu semua perantara yang Allah tundukkan, Allah gerakkan mereka untuk menyiapkan nikmatnya kepada kita. Tapi sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyaknya Allah menggerakkan perantara-perantara sehingga nikmat sampai pada kita. Sehingga sepiring nasi bagi nikmat pada kita itu yang kita makan, perantara siapa? Ya orang di dapur yang memasak, perantara toko atau warung yang penjual beras, perantara penjual beras sampai ke warung, bulog misalnya. Perantara itu sampai kepada petani, sampai perantara air, hujan dan seterusnya, maka ada perantara para malaikat yang menumbuhkan padi. Itu banyaknya. Itu perantara semuanya. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat itu ada perantara. Tapi perlu diingat bahwa ada perantara lahiriah, ada perantara maknawiyah. Ada perantara zahir, ada perantara batin. Nah, perantara lahiriah ya orang-orang itu atau orang yang bekerja atau yang nampak kelihatan, tapi perantara ma'nawiyah, perantara rohani adalah imam zaman Rasulullah. Jadi bahwa Rasulullah dan para ma'sumin dan imam zaman sekali mereka perantara nikmat-nikmat ma'nawiyah lahiriah yang sampai pada kita. Karena itu adanya nikmat di seluruh dunia sekarang ini karena keberkatnya imam zaman, berkatnya para imam maksum, berkatnya Rasulullah.
Betapa mana rahmatan lil alamin sangat luas. Sehingga sengaja dan tidak sengaja, sadar tidak sadar bahwa rahmatan lil alamin juga meliputi buat orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, dan kita semuanya. Kita harus dapat rahmatan lil alamin. Itu makna luas rahmatan lil alamin. Jadi bersyukur adalah kita menyadari nikmat yang datang pada kita dari Allah. Walaupun perantara sangat banyak. Yang kedua, rukun syukur adalah kita bergembira. Al-farah bihi. Sesudah nikmat tentu dia bersyukur pada Allah. Dan syukur itu artinya kita menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan gembira itu kerjaan hati, sehingga gembira ada bagian daripada syukur qalbi. Karena itu tentang mana sholawat, mana taslim, mana syukur didapat daripada 3 bagian. Ada sholawat lisani, sholawat qalbi, sholawat amali. Syukur ada syukur lisani, syukur qalbi, syukur amali. Ya. Sehingga ketika itu dibahas secara lengkap dan diamalkan, maka sholawatnya punya nilai. Sholawat bukan di lisan saja, ada sholawat lisannya di lisan. Sholawat qalbi, ada ilmu di hati, ada kepeserahan, ada ketaatan kepada keluarganya. Ada sholawat amali, kita mengamalkan perintah Nabi dan perintah Ahlul Bait. Itu sholawatnya berarti diterima dan lengkap. Syukur ada syukur lisani, alhamdulillah di lisan kita. Ada syukur qalbi, hati kita ada ilmu, ada kepatuhan. Ada syukur amali, nikmat yang kita terima kita gunakan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir apapun ada lisani, ada qalbi, ada amali, termasuk sholawat. Jangan lupa. Jadi sholawat jangan saja didendangkan, dilakukan, suara indah, dikurkan. Ingat, sholawat ada lisani, jangan saja ada qalbi, ada amali. Dan makna sholawat qalbi dan amali tidak pernah selesai untuk kita kaji seumur hidup, terus meningkat. Nah, semakin meningkat ilmu kita, kita mengkaji sholawat qalbi, sholawat amali, maka akan meningkat pula sholawat kita kepada Allah. Dan ketika sholawat kita meningkat, dengan meningkatnya ilmu kita di hati tentang sholawat, meningkatnya amal kita tentang sholawat, maka semakin dekat kita dengan Rasulullah. Dan kita bukan saja mendapat syafaat Rasulullah, maka kita pun bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa yang sangat perlu kita pahami adalah bahwa wujud diri kita ini, karena kita berwilayah, wujud kita ini memiliki nilai dan harga yang sangat tinggi. Jadi wujud diri kita ini dengan roh kita, seorang diri kita, nggak bisa disamakan dengan nilai dunia dan sisinya. Bahkan wujud diri kita nggak bisa disamakan dibandingkan dengan ribuan kali dunia dan sisinya, nggak bisa dibandingkan wujud diri kita. Kenapa demikian? Karena wujud diri kita ini dengan wilayah yang kita miliki, kita bisa membantu orang-orang tua kita di alam barzah. Sekarang ini kalau kita minta tolong pada Rasulullah, karena kita berwilayah, kita bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dong kunjungi jenguk orang tua saya di alam barzah meninggal. Pasti Rasulullah akan menjenguk. Itu kita yakini, karena kita berwilayah. Kalau kita minta pada Imam Husain sekarang ini, wahai Imam Husain, tolong lihat ayah saya, ibu saya di alam barzah, tolong berikan syafaat. Imam Husain tidak segera akan datang ke alam barzah menemui orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dan berikan syafaatnya. Baik syafaat untuk menyelamatkan, tapi syafaat untuk meningkatkan derajat di surga. Itu wujud diri kita. Jadi nilai diri kita sebagai perantara keselamatan orang-orang di alam barzah. Baik orang tua kita, family kita, bahkan sahabat kita pun, teman kita bisa kita tolong sekarang ini yang sudah meninggal dunia. Ini tentu kajiannya sangat dalam dan nggak mungkin dapat secara detail di sini. Yang penting kita yakin bahwa wujud diri kita ini punya nilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memberikan syafaat untuk orang yang masih hidup juga yang telah meninggal dunia, insyaallah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, kalau waktu juga tidak mungkin. Mudah-mudahan yang sekelas ini dapat meningkatkan ilmu kita, iman kita, dan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kita berdoa semoga kita yang berwilayah ini juga kita tularkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, ada teman kita, tangga kita, sehingga semua berwilayah. Karena namanya nikmat wilayah itu sebagaimana angin bah tidak mungkin tidak akan sampai, pelan-pelan akan sampai dan akan mengalir terus kebenaran ini. Karena kita sadar bahwa setelah kemenangan Palestina, dan Palestina pasti akan menang,
akan semakin nampak betapa akan cepat mengalirnya wilayah ada kepada seluruh dunia insya Allah. Sehingga wujud Imam Zaman akan hadir dapat mengatakan keadilan kesejahteraan ke seluruh dunia insya Allah. Itu sifatnya pasti dan mungkin dihindari. Ya insya Allah. Semoga kita mendapatkan anugerah nikmat bisa juga Imam Zaman. Amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih banyak. Semoga ini dapat kepada kita semuanya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, mohon diampuni. Dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.